melihat situasi dan kondisi jangan kita lengah. Akhirnya kita upacara tadi semua pakai masker, tidak ada yang tidak pakai masker. Kita ikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pusat ke provinsi ke kabupaten. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara non setia Tuan Perwira? Siapakah kini pahlawan hati? Gara-gara COVID sehingga terjadi seperti ini. Tapi namun dalam hal ini kedepannya ini suatu pengalaman yang besar buat kita Kabupaten Mamuju Tengah. Dan adanya COVID di Mamuju Tengah ini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sama TNI dan Polri, petugas kesehatan bisa menangani COVID di Mamuju Tengah secara serius, sehingga COVID sekarang itu sudah zero di Mamuju Tengah, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Tapi kita selalu waspada, melihat situasi dan kondisi jangan kita lengah. Akhirnya kita upacara tadi semua pakai masker, tidak ada yang tidak pakai masker. Kita ikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pusat ke provinsi ke kabupaten. Jadi itu yang berlaku di Indonesia, kita terapkan aturan pemerintah. Harapan kita untuk ke depan ditingkatkan. Jangan seperti ini, karena mudah-mudahan COVID ini akan berlalu juga. Tidak mungkin mau COVID tinggal di Mamuju Tengah ini. Insya Allah 1-2 bulan COVID ini akan berakhir juga. Demi melawan komunis dan penjajah, walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan. Ya, pertama susu ASN kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Untuk teman-teman ASN terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja dalam rangka mengisi kemerdekaan ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Untuk memberikan layanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai. Sementara ini kita mengikuti aturan bahwa kita sekarang lagi mengalami kondisi pandemi. Tetapi produktivitas kerja tetap kita tegakkan. Pelaksanaan kegiatan kerja tetap kita laksanakan, baik itu dari kantor maupun dari rumah, dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita berharap bahwa layanan dan produktivitas kedepannya itu jauh lebih bagus dari hari-hari sebelumnya, meskipun kita dalam kondisi pandemi. Pertama saya menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Generasi saat ini, generasi milenial, kita memang perlu menggalakkan kembali bagaimana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman dulu, para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan ini dengan cara
menghilangkan nyawa pun mereka siap demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, hari ini kita hanya bagaimana memperingati kemerdekaan. Tentu kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Paling tidak, kalau kita sudah berbuat baik, jujur, maka kita sudah siap tinggal di negara Republik Indonesia yang baik. Ini yang kita harapkan ke depan, supaya generasi-generasi pelanjut di Republik Indonesia, terutama di Timur Tengah ini, bisa menjaga terkait dengan bagaimana melestarikan kegiatan-kegiatan. Walaupun hari ini kita sama-sama saksikan tadi bahwa banyak hal yang tidak kita lihat dalam upacara-upacara sebelumnya. Seperti pengibar bendera hanya berapa orang tadi? 3 orang, yang biasanya cukup banyak. Kemudian proklamasi juga tidak ditiadakan. Kemudian itu akan dilakukan secara virtual nantinya di jam 11, insya Allah itu live langsung di Istana Negara. Jadi banyak hal yang kita tidak lakukan di tengah pandemi ini. Dan harapan kita bahwa generasi sekarang juga bagaimana menggaungkan, bagaimana membantu pemerintah untuk mensosialisasikan terkait dengan pandemi ini. Karena kita tahu bersama akhir pandemi ini belum berakhir, kita tidak tahu kapan berakhir. Dan kita ingin generasi sekarang ini juga membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan.